Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di malam hari ini kita sama-sama akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita dan kita sudah sampai di bab-bab mansubat ya. Yang bab marfuat kita sudah selesaikan dan pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan isim-isim yang dinasab. Nah, jadi isim-isim ini nanti dia harus dibaca nasab. Nah, insya Allah sebagian sudah pernah kita pelajari di Al-Munir 1 kemarin ya. Baik. Saya mulai penjelasannya. Nanti jika ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang maf'ul bih. Nah, apa itu maf'ulun bih? Maf'ul bih itu adalah sesuatu yang terkena pekerjaan. Jadi dia yang dikenai oleh perbuatan tersebut. Misalnya ada perbuatan memukul, maka yang dipukul itulah maf'ulun bih. Jika ada perbuatan memasak, maka yang dimasak itu adalah maf'ulun bih dan seterusnya. Nah, maf'ulun bih ini sering sekali muncul di dalam kalimat. Karena kebanyakan fiil itu dia muta'addi, meskipun ada fiil juga yang lazim. Nah, jadi setiap kita baca kitab, kita akan sering bertemu dengan yang namanya maf'ulun bih. Fa'il maf'ulun bih. Nah, maf'ul bih itu kalau kita rinci dia akan terbagi lagi. Ada maf'ulun bih itu yang berupa isim zohir. Nah, ini yang kita pelajari di Al-Munir 1. Nah, ternyata tidak semua maf'ulun bih itu berupa isim zohir dia. Tetapi ada juga yang berupa isim domir. Ini sering sekali kita ketemukan maf'ulun bih dalam bentuk isim domir. Dan ada yang ditakwil. Bukan zohir, bukan juga domir. Tetapi dia ditakwil. Biasanya ini adalah eh, masdar ya. Dia ditakwil ke masdar. Biasanya ada fiil yang kemudian diawali dengan eh, an, anna atau ma masdariyah. Ada tiga itu. Nanti bisa ditakwil ke masdar fiilnya. Nah, untuk yang domir nanti dia akan terbagi lagi. Ada berupa domir muttasil. Domir muttasil itu adalah domirnya bersambung dengan fiilnya. Namanya domir muttasil. Ada yang berupa domir munfasil. Domirnya tidak bersambung dengan fiilnya. Dia terpisah. Nah, berarti maf'ulun bi itu jenisnya banyak. Ya, ada berupa zohir, ada yang berupa domir, ada yang berupa masdar yang ditakwil. Fiil fiil fa'il itu ditakwil ke masdar. Nanti domir terbagi lagi, dia terbagi menjadi dua. Ada muttasil, ada munfasil. Nah, nanti akan kita praktekkan di baca kitab di akhir nanti insya Allah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada maf'ul bih zohir. Apa itu maf'ul bih zohir? Maf'ul bih zohir itu berarti bukan domir. Bukan juga fi'il fa'il yang ditawil masdar. Zohir itu tidak menggunakan kata ganti. Misalnya maf'ul bihnya Ahmad, apalagi Zaid, Amr, itu kan zohir. Tidak pakai kata ganti. Misal dalam kalimat
Doroba Zaidun Amron. Zaid mukul Amr. Maka kalau kita i'rab, dorobanya fil madi, Zaidnya fa'il, Amronnya dia maf'ulun bih. Amron ini kan nyata, nampak. Makanya disebut maf'ul bih zahir. Contoh lagi, alladzi ya'kulul fakihata Umar. Orang yang memakan buah adalah Umar. Nah, kalau kita i'rab, alladzinya jadi mubtada. Ya'kulunya fi'il fa'il ini. Fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke alladzi. Fakihata maf'ulun bih. Nah, ini kan zahir ya. Nah, kemudian Umarnya jadi khobar dari alladzi. Ya'kulu fi'il fa'il jadi silah mausul dari Allah. Kemudian, ini contoh kedua. Contoh ketiga, Adilun yaktubur risalata. Adil nama orang ya. Yaktubu dia menulis. Nulis apa? Risalata surat. Maka adilunnya mubtada, yaktubu ini fi'il fa'il nanti jadi khobar. Risalata maf'ulun bih. Ini maf'ul bi zohir ya. Nah, insya Allah tidak susah maf'ul bi zohir. Tinggal nanti pembiasaan. Jadi inti untuk bisa lancar baca kitab itu butuh pembiasaan. Nah, sering latihan, ya biasanya di awal akan kesulitan. Kita akan kebingungan menentukan mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, ini posisinya jadi apa, artinya apa. Nah, tapi karena kita sering kebiasaan, nah nanti akan eh, punya ini, punya zauk, punya rasa, rasa ketika membaca kitab, menerjemahkan. Nah, baik, ini kita coba i'rab ya. Nanti satu-satu boleh. Ini cuma ada 4. Nah, yang nomor satu ada kalimat innallaha la yukhliful mi'ad. Nanti kalau nyimak saja bisa disampaikan di kolom chat ya, biar enggak dipanggil namanya. Yang pertama dari Bu Dede Nurhayati ada? Ada Ustaz. Ya. Fadol Bu, silahkan bisa diterjemahkan dulu. Kira-kira terjemahan yang pas apa? Sesungguhnya Allah Mhm. La apalah? tidak Tidak. Yohlifu. sampai Yohlifu itu apa? Oh, ada yang nyimak ya. Oke. Yohlifu itu menyalahi ya. Dari Allah kata ahlafa yohlifu. menyalahi ya. Mi'at apa mi'at? Dari kata wa'ada ya'idu. Wah, Mi'at. janji. Janji. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Iya. Maf'ul bihnya kira-kira yang mana? Mi'ad. Mi'at ini ya. Untuk maf'ul bihnya. Ya, beberapa nyimaknya. Kemudian Ustazah Nur Alimah. Iya, Ustaz. Nomor 2 Ustazah. Azhar. Alladzi lam yatruka ta'lima zakiyun. Orang yang tidak pernah meninggalkan taklim adalah orang yang cerdas. Iya. Maf'ul bihnya mana Ustazah? At-ta'lima. Ini ya. Ta'lim. Baik. Nah, semuanya ini ternyata. Izin nyimaknya. Cuma beberapa. Dokter Ferry. Pak Ferry mau jawab atau nyimak saja Ustaz? Biasanya Pak Ferry ini izin nyimak. Baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian nomor 2. 3 ya. Man yakfurillaha yandam. Nah, ini terjemahan yang pas apa kira-kira?
Man, Barang siapa yang kufur kepada Allah, iya, man yakfurillah. Barang siapa atau siapa saja yang dia mengkufuri Allah, yandam. Apa yandam? Menyesal. Nadima ya, menyesal. Nadima yandamu. Kemudian nomor 4, al-mukri'u yaqra'ul Qur'ana qira'atan jamilatan. Nah, terjemahan yang pas apa kira-kira? Mukri dari kata apa? Mukri akro'a ya. Akro'a yukri'u ikro'an fahuwa mukri. Mukri'un. Karena kalau dari kata koro'a jadinya kori. Kori'un. Mukri ya. Orang yang membaca atau si pembaca. Yaqra'ul Qur'ana, dia membaca Al-Qur'an qira'atan. Qira'atan masdar ya. Masdar dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Harusnya ada alifnya di sini. Masdarnya. Qira'atan jamilatan. bacaan yang indah. Iya, bacaan yang indah. Kira-kira qira'atan jadi apa posisinya? Maf'ul bih. Bukan. Al-Qur'ana kan maf'ul bihnya. Qiraatan Qira'atan ini masdar dari yaqra'u. Nah, kira-kira jadi apa? Maf'ul mutlak ya Ustaz. Maf'ulul mutlak. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini yang maf'ul bi zahir? Jamilatan naat ya dari qiraatan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Insya Allah ya, ini kita buat gampang. Semoga dimudahkan. Yang berikutnya ada maf'ul bih domir. Nah, kalau kita pernah belajar maf'ul bih eh domir yang di Al-Munir 1, itu kan bersambungnya dengan isim kan? Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna kan? Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna kan? Itu kan ada domirnya di akhir. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, i, nah. Nah, nanti kapanpun kita ketemu domir ini, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, ina, bersambungnya dengan fiil, baik itu fiil madi, baik itu fiil mudhore, ataupun fiil amr, maka i'rabnya dia hanya satu. Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bentuk domir muttasil. Nah, kalau domir ini bersambung dengan isim, i'rabnya cuma satu. Dia jadi mudhof ilaih. Jadi kalau bersambung dengan isim jadi mudhof ilaih, bersambung dengan fiil dia jadi maf'ulun bih, bersambung dengan huruf jar dia jadi majrur biharfi jar. Nah, ini untuk domir. Domir yang pernah kita pelajari di Al-Munir 1 dulu. Nah, sehingga kalau ditanya Amrun akromahu Zaidun. Amr dimuliakan oleh Zaid. Nah, maka di sini ada akroma fiil bersambung dengan domir hu. Maka i'robnya hu dia jadi domir muttasil fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Nah, intinya dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bentuk domir. Dan ini sering sekali muncul di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya. Selain maf'ul bihnya zohir, juga sering muncul maf'ul bih domir. Ya, bentuknya seperti ini. Hu, huma, ya. Kemudian hum, kemudian ini ha, ya. Kemudian huma, kemudian hunna, kemudian kuma, oh, kaknya kelewat ya. Kak, kuma, kum, i, kuma, kunna, i,
kemudian na. Nah, kalau dalam pembelajaran tasrif, ini nanti akan dipelajari di dalam tasrif istilahi nanti. Nah, di sana nanti akan kita mentasrif. Misalnya yang pernah belajar sorof kan ada sulasi mujarot, misalnya nasoro bab fa'ala yaf'ulu. Nanti nasoro ditasrif lagi. Nasoro, nasoro, nasoro ila akhir sampai nasorna. Nanti akan ditasrif lagi. Kalau bersambung dengan maf'ul bi bagaimana? Nasorohu, nasorohuma. Dan terakhir sampai nasorona. Misalnya begitu. Nah, kalau di kelas tasrif itu baru baru mau selesai tasrif sulasi mujarot, sulasi rubai mujarot dan mazid. Nah, setelah itu nanti insya Allah kita masuk di bab tasrif istilah. Jadi di nahwu kita dapat apa namanya prakteknya, di ilmu sorof kita belajar teorinya di sana. Nah ini ya untuk domir yang berposisi sebagai maf'ulun bih. Nah, nah ini kita lewati saja. Nah, kita masuk di sini. Di sini ada kalimat i'roblah jumlah berikut dan terjemahkan. Boleh nomor satu ke Bu Dedek lagi. Nanti ke Ustazah Nur Alimah. Nomor satu gimana terjemahannya Bu? Orang-orang Muslim, Iya, mereka dimasukkan Allah ke surga. iya, betul. Maf'ul bihnya yang mana saja? Hum Terus al-jannat. Al-Jannah. Ya, dia punya dua maf'ul bih. Nomor, oh ya, i'rabnya belum. Al-muslimuna jadi apa, Bu? Al-muslimuna fa'il. Nggak ada fiilnya di awal. Isim di awal kalimat. Jadi Ya, apa? mubtada. Mubtada. Oke. Kemudian yudakhilu. Fiil apa? Majhul, Enggak, maksudnya madi, mudhari, amr. fi'lul mudari. Fiil mudhari. Eh, fiil madinya kira-kira apa? Dakhola. Kalau dakhola ya dakhulu. Ini Oh, yudakhilu. dakhola. Pakai tasjid. Kalau pakai tasdid yudakhilu. Oh, iya. Dakhola yudakhil. Ada khola. Adkhala. Adkhala yudkhilu. Humnya maf'ulun bih. Allahu posisinya jadi apa? Allahu. Ini ada fiil. Kalau ada fiil butuh Fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana? Allahu. Allahu ini fa'il. Berikutnya nomor dua, Bu Ustadzah Nur Alimah. Fadhal Ustadzah. Allah tidak akan menzalimimu selamanya. Ya. Betul. Di Irab Ustadzah? Ada. Allah mubtada, Mubtada. Lan. huruf nasab, Iya. Yazlimah. fiil mudhari nasab. Kaknya. Haknya maf'ul bih. Iya. Abadan. Apa ya Ustaz? Abadan zorof. Ya. Selamanya. Mohon izin. Abadan zorof. Nomor tiga. Ini ada yang baru bergabung ya. Bu Tati. Gimana Bu? Mau bisa ini? Bisa menerjemahkan? Tadi beberapa izin menyimak ya. Ya, saya coba Ustaz. Boleh, silakan. Sesungguhnya Zaid dan Amr Iya, ini yang keliru hurufnya ya. Ini yarhamu harusnya. Yarhamuhuma harusnya. menyayangi Eh, ayah-ayah mereka. menyayangi huma apa huma? Ayah keduanya Eh, menyayangi eh, ayah
ayah mereka, ayah keduanya. Kebalik, terjemahannya kebalik. Sesungguhnya Zaid dan Amron yarhamuhuma, keduanya disayangi oleh abuhuma, ayahnya. Oh, disayangi ya Ustaz. Iya. Jadi Fiil eh, pasif. abuhuma maksudnya ayahnya menyayangi keduanya. Gitu, kalau terjemahan perkataannya. Jadi bukan Zaid dan Amran yang menyayangi bapak, tetapi bapak yang menyayangi Zaid dan Amr. Karena fa'il dari yarhamu adalah abu ya di sini. Di Oh, Arab berarti, gimana? iya Ustaz. Eh, Berarti Zaid dan Amr ini mudhof ilaih. Maf'ul eh, bih. Maf'ul bih. enggak. Di sini ada inna. Inna butuh apa? Kalau ada inna, ada inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita, maka kita harus cari cari isim inna dan khobar inna. Nah, isim inna dia harus nasab. Makanya Zaidan nasab karena posisinya menjadi isimnya inna. Nah, wawunya huruf huruf apa Bu? Waw ini? Huruf ataf. Atau Iya. Maka kalau Amron, kenapa dia nasab? Karena atof ke Zaid. Zaidan. Nah, yarhamu fiil madi mudhari Mudhari. amr mudhari. Hu, mudhari. humanya jadi apa? Huma yang ini. Maf'ul bih. Maf'ul bi. Abu Fa'il. fa'il. Kalau huma yang ini jadi apa? Maf'ul. Enggak, bersambungnya dengan isim. Kalau dengan fiil baru jadi maf'ul bi. Kalau bersambung dengan isim Mudhof ilaih. mudhof ilaihi. Nah, nanti begitu. Selalu begitu ketentuannya. Jadi domir-domir yang kita pelajari barusan, kapan dia bersambung dengan fiil jadi maf'ul bi, bersambung dengan isim jadi mudhof ilaih. Baik. Syukran Bu Tati. Ustadz, Afwan, boleh Iya. diulangin lagi yang barusan kalau bersambung dengan isim? Apa Oh Ustadz? iya. Baik, ini kita di sini saja. Nah, ada domir nanti namanya domir muttasil. Domir ini pernah kita pelajari di Al-Munir 1. Kalau yang pernah ikut kelas saya ya. Yaitu domir hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, i, na. Ya. Nah, domir ini kapan dia bersambung dengan isim, maka dia menjadi mudhof ilaih. Misalnya baituhu, maka hunya mudhof ilaih. Baituhuma, rumah keduanya, humanya mudhof ilaih. Tapi kapan dia bersambung dengan fiil, maka i'rabnya pasti jadi maf'ulun bih. Misalnya eh, am misalnya amrun dorobahu zaidun. Maka dorobahu hunya maf'ulun bih dan seterusnya. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Hanya dengan dua itu aja Ustadz ya, fiil dan isim ya? Iya, nanti kalau bersambung dengan huruf jar, dia jadi majrur biharfi jar. Misalnya fihi, fihima, fihim, dan seterusnya. Syukran Ustadz. Iya. Nah, nanti untuk nomor 1 ini sampai nanti nomor 9 diberikan harokat lagi ya. Jadi tugas buat besok. Jadi nanti seharian besok silakan bisa dikerjakan.
Dicoba-coba saja gitu. Kalau salah enggak apa-apa. Semakin sering kita salah, semakin apa namanya? Semakin sering kita salah karena latihan, maka lama-lama kan kesalahan itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau nggak pernah latihan, nanti kita nggak tahu ini salah saya di mana, kurangnya di mana, gitu, nggak pahamnya di mana. Jadi nanti 1 sampai 9 silahkan bisa dikerjakan, tetap dikumpulkan ya. Meskipun salah jawabannya nggak apa-apa. Nanti kan saya koreksi, oh salahnya di sini. Nah, kemudian eh, hal paling penting sebelum memberikan harokat adalah kita memperkirakan kira-kira terjemahan yang pas bagaimana. Supaya kita bisa memposisikan mana failnya, mana maf'ul bihnya, dan seterusnya. Nah, nomor 4 adalah al-alimus solihu az-zahidu yakhafuhu syaitanu. Ada yang mau coba ini diterjemahkan? Silakan. Yang baru bergabung, Bu Fani bisa? Coba Ustaz. Adal ya. Nah, Al-alimus solihu, orang yang berilmu dan soleh, az-zahid. Ya, apa zahid? Zahid itu zuhud ya. Zahid itu Az-zahidu apa Ustaz? Az-zahidu ya. zuhud, Oh, zuhud. zuhud. Oh, yang Iya. zuhud ya Ustaz. Uh, Ya khafuhu, takut kepadanya asyaiton, syaiton. iya, siapa? Al-alimu jadi apa kira-kira posisinya? Al-alimu mubtada. Mubtada. Ya. Solihu, Solihu naat ya Ustaz. na'am. Zahidu, Zaidu naat juga. naat lagi. Ya khofu fil apa? Di ilmu dore. Fil madinya apa kira-kira? Khofa. Khofa. Khofa ya khofu. Nah, hu-nya jadi apa? Hu maf'ul bih. Maf'ul bih. Asyaitonu, Syaiton fa'il. fa'il. Oke. Alhamdulillah. 1 sampai 9 nanti di ini ya. Di apa namanya? Buat latihan PR. Nah, nanti besok malam insya Allah kita bahas domir munfasil. Ada domir munfasil itu juga ada dua ya. Ada yang posisinya jadi mubtada, ada yang jadi maf'ulun bih. Nanti kita bahas besok malam. Nah, saya sekarang kita praktek baca kitabnya. Saya ini kan dulu. Nah, ini saya ambil dari webnya guru kami ya, Satrobi. Silahkan kita coba ya yang sudah yang bisa tadi baca, bisa nanti baca lagi. Ini kekecilan tulisannya. Mau dibesarkan lagi? Mungkin yang pakai HP, saya pakai laptop jadinya tulisannya masih jelas. Cukup atau mau dibesarkan tulisannya? Dibesarkan, Ustaz. Gimana? Dibesarkan. Oke. Gimana? Sudah cukup? Ya. Oke. Oh ini tapi enggak. Saya kurangi sedikit. Segini ya. Kita mulai dari dibaca saja yang sekiranya eh, apa namanya buat latihannya. Silakan dari Bu siapa? Bu Tati ya. Dibaca sampai wah ini nggak bisa. Nanti dibaca sampai titik ya, sampai sini saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
min sujaatir Rasulu sallallahu alaihi wasallam ba'da fathu Makkata Diulangi saron coba Bu. Saya berikan harokat, nanti kita koreksi sama-sama. Min min sujaatir Rasulu Suja'ati Rasulu, sallallahu alaihi wasallam ya, ba'da fathihi Fathi, Makkata Fathu. fathu sih. Yang mana? Aduh, Yang apa ya? dipilih yang mana? Fathi apa Fathu? Biasanya sih fathu Ustadz, Fat- tapi setelah baru fathu sudah. Fathu. Ba'da fathu Makkata saron Makata nabiyyu sa saro Saron Nabiyyu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu Wassahabatuhu ila madinati ila Madinati atau ifi atau Ifi liqitalil musyrikina likita lil musyrikina min qabilati min qabilati. hawazin wasakifi Dikasih harokat hawaz hawazini 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 wasakifi. wasakifi. Oke. Terjemahannya apa kira-kira Bu? Eh, tentang keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mm-mm, setelah Fathu Makkah. mm-mm, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan sahabatnya ke mm-mm. Madinah Taif untuk memerangi orang-orang musyrik dari kabilah Hawazin dan Sakif. Iya, oke. Nah, sekarang kita coba koreksi sama-sama ya. Nah, di sini ada min. Min ini huruf jer Huruf dia. jar. Iya, Ustaz. Nah, bacaan harokatnya sudah betul ya, kasroh secara nahwu. Secara sorofnya kurang tepat, bukan suja'atun atau suja'atin, tapi syaja'ah. Pakai fathah ya, syaja'ah. Dia masdar dari kata syaja'ah yasja'u. Syaja'ati ar-rasul, rasuli ya, karena dia jadi mudhaf ilaih dari syaja'ah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ini jumlah i'tiradiyah ya, kalimat sisipan. Kemudian ba'da ini zorof. Biasanya setelah ba'da itu ba'da ini dia membutuhkan mudhaf ilaih. Nah, maka dibacanya bukan fathu tapi fat fathi nanti ya. Karena setelah ba'da itu mudhaf ilaih. Kemudian makkata. Kenapa dibaca makkata? Karena dia jadi mudhaf ilaih lagi. Berarti fathinya mudhaf. Pertanyaannya, kenapa dia fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Jernya dia dengan fathah, isim ghairu munsharif. Saro ini fiil apa dia? Madi. Fiil Mari. madi. Dia butuh fa'il, fa'ilnya an-nabiyyu. Makanya dibaca an-nabiyyu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlah sisipan ya. Wa di sini ada huruf atof. Atof. Makanya dia dibaca sohabatuhu. Sohabatu ini dia ma'atuf ke nabiyyu. Hunya mudhafun ilaih. Ilah. Nah, kita bacanya ilah karena dia huruf jar. Madinati bukan madinatin ya. Madinati dia majrur biharfi jar ilah dan dia mudhaf. Atau ifi ini mudhafun ilaih. Li harfu jarin. Kitalin ya. Qatala yaktulu qatlan. Kital. Likitalil musyrikina. Nah, ini betul ya. Nah, min qabilatai. Bukan qabilati ya.
Tapi qabilatai. Dari dua kabilah Hawazin. Qabilatai musanna. Qabilatai ini ya. Tapi nunnya dibuang karena dia jadi mudhaf. Hawazin ini dibacanya hawazina karena dia isim ghairu munsharif. Wasakifin. Sakifin bukan ghairu munsharif ya. Nah, secara terjemahan sudah betul, tinggal nanti beberapa harokat untuk bacaannya bisa diperbaiki terus. Baik, barakallahu. Afwan Ustadz mau tanya, yang fathu tadi itu eh apa ini? Berarti isim ya Ustadz fathu, Iya, bukan bukan apa? fi'il madhi. Fiil. Ah, ah. Iya, bukan fiil. Bukan. Kenapa dibaca fat? Karena dia masdar dari fataha Fat. yaftahu fathan kan? Nah, karena dia jadi mudhaf ilaih makanya dibaca fathi. Ada yang lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Bu Tati, silahkan. Saya hapus dulu. Dibaca sampai sini saja. Titik ya. Jabar jabal muslimuna bikas Hmm. roti Hmm. jabal muslimuna bikas roti adadihim Ada di him. donnu Hmm. annan nasro Hmm. bihadihil kasroti. Iya. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum. Iya. Bacanya sudah betul semua ya. Di ini apa namanya? Ditarjim. Kira-kira terjemahannya bagaimana? Kaum muslimin a'jabah bangga Iya, dengan merasa banyak bangga. dengan banyaknya jumlah mereka dan mereka mengira bahwasannya pertolongan bahwa pertolongan dengan dengan banyaknya jumlah ini Iya. kasrati dengan jumlah ini Allah Qala Subhanahu wa taala ta'ala. berfirman Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan pada hari Hunain Hmm. apabila kamu semua berbangga karena banyaknya jumlahmu. Ini Gitu. iz sama iza nanti berbeda ya. Kalau iza kita artikan apabila, kalau iz itu lebih ke penekanan. Ingatkah? Maksud. Mm-mm. Nanti kalau sama-sama zorof, iza juga zorof, iz juga zorof. Iz itu untuk eh, keterangan menyampaikan kejadian yang sudah berlalu. Itu iz. Kalau iza itu untuk yang akan datang. Biasanya begitu. Jadi a'jabal muslimuna. Ini fi'il fa'il ya. Bikasroti. Ini jar majrur. Adadinya mudhafun ilai. Himnya juga mudhafun ilai. Wazonnu dan mereka menyangka ya, atau menduga. Ini fi'il fa'il. Anan nasro. Ini anak butuh isim anna, nasronya isim anna. Bihadil kasroti, ini jar majrur, dia jadi khobar anna. Nah, kemudian qala ta'ala wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain itu ingatkah, ingatkah, maksudnya a'jabatskum kasratum. Jadi banyaknya kalian itu membuat kalian itu merasa bangga dengan. Nah, jadi memang pada perang Hunain itu jumlah sahabat lebih banyak daripada
jumlah pasukannya Rasul lebih banyak daripada jumlah musuh, ya. Ternyata dengan banyaknya jumlah itu malah tidak mendatangkan kemenangan pada mereka. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca-baca banyak. Sedikit. Satu lagi mungkin ya. Ada yang mau baca? Tadi Ustazah Nur Alimah ke ini. Ke Hammam. Terakhir Bu. Satu ini. Kalau belum mungkin ada uzur ya. Saya lanjutkan sedikit. Ini ada kalimat di sini. Zoharol aduwu katanya. Di musuh itu tampak. Jadi ketika mereka mulai bangga dengan jumlah mereka, maka muncul itu musuh ya, faja'atan secara tiba-tiba. Itu kan di lembah Hunain ya. Fatafarraqal muslimuna. Lalu kaum muslim itu bercerai-berai. Wabada'u dan mereka mulai yafirruna. Mereka mulai lari. Walakinnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul waqafa sabital qalbi. Dia berdiri dalam keadaan teguh hatinya. Amamal adwi di depan musuh. Qailan dalam keadaan beliau berkata, Anan nabiyyu. Sesungguhnya saya ini adalah seorang nabi. La kadiba, bukan pembohong. Anak ibnu Abdul Muttalibi. Saya ini anaknya Abdul Muttalib. Dinisbatkan kepada kakeknya. Nah, jadi Rasul itu tidak lari. Meskipun banyak musuh yang datang ketika itu. Kaum muslimin sudah bercerai-berai, mereka lari. Dan Rasul tinggal sendiri bersama dengan sekitar 4 atau 7 dari sahabat-sahabatnya. Termasuk ada Abu Bakar di situ, ada Ali bin Abi Thalib. Dan ada pamannya ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, inilah kehidupan Rasul ya, keberanian beliau. Jadi memang patut sekali kalau kita jadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita dalam hal apapun. Nah, baik, mungkin ini untuk pertemuan kita malam hari ini. Jadi ilmu sorof kita itu sangat berpengaruh di dalam ketika kita baca kitab. Jadi nahwu sama sorof itu tidak bisa dipisahkan. Jadi nahwu itu membaca harokat akhir, sementara sorof itu dia membaca harokat sebelum yang terakhir. Jadi kalau nahwu itu hanya memberikan harokat pada satu huruf terakhir saja. Tapi sorof itu memberikan harokat pada keseluruhan huruf yang sebelumnya. Meskipun tidak semua isim itu nanti bisa ditasrif ya. Karena isim itu kan ada isim mustaq, ada isim jamid. Isim jamid itu memang bukan karena proses tasrifan, memang begitu gitu dari sananya. Nah, itu ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi besok. Kita lanjutkan pembahasan maf'ul bih kita. Dan mungkin sedikit nanti kita baca kitab untuk menambah wawasan praktek kita seperti itu. Barakallahu fikum ajmain. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. wabarakatuh. Wa Jazakallahu iyyakum khairan. ajmain. Saya tutup ya.